Jepang berberas dan sementara kita dalam proses distribusi kepada korban bencana. Sedangkan untuk tahun ini pengadaan sembako yang dianggarkan dari APBD itu kurang lebih 8 juta kurang lebih untuk belanja bantuan-bantuan yang kita distribusikan. Kemudian untuk mitigasi non struktural selama ini kami lakukan. Kita lakukan sosialisasi, edukasi, simulasi di mana kerjasama dengan TNI Polisi. Kita sering telah di lapang di posko. Yang Basarnas kita selalu berkolaborasi dengan tim untuk melakukan kejadian pertolongan penyelamatan. Dan perguruan tinggi kita selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan penyusunan dokumen maupun forum penilaian risiko bencana. Dan selama ini kerjasamanya sangat bagus untuk pihak ketiga seperti LSM maupun lembaga-lembaga lainnya. Kami juga sudah bekerjasama dengan BPI dalam membangun persepsi bencana. Salah satu buktinya adalah di desa Bela Selatan. Itu kita sudah melakukan pelatihan di sana, kemudian sosialisasi, kemudian bantuan-bantuan, kemudian juga rambu peringatan dari evakuasi dan titik kumpul. Untuk PLM, oleh karena kepahaman mereka yang berbiasa, maka mereka sudah membangun atau mendirikan papan-papan peringatan Jawa Pasang, tanah longsor banjir mulai dari Kotai, Dawahi, Pantai Dere, Adila Timur dan sebagainya. Dan tahun ini, hari ini juga jam 12, PLM lagi melakukan pertemuan di Payalang untuk mengembangkan hal yang sama di Kamola ke 3 desa di Anu Barat Daya, Payalang, Polwa dan Marama. Untuk mitigasi struktural ini yang susah saya karena fungsi membuat jembatan, membuat drainase, membuat itu sebenarnya ada di dinas teknis lainnya. Saya contohkan kejadian longsor di Ogen 2 kali pada tahun kemarin. Itu BPBD hanya bisa membantu melakukan evakuasi material yang runtuh. Kami wakilan staf ke pemerintah untuk kita melakukan penumbukan. Itu jawabannya itu memerlukan usaha teknis lainnya. Sedangkan masyarakat ketika BPBD hadir, mereka dia super power yang datang bantu kami setama. Kami sulit menjelaskan bahwa kan punya tugas di sini kami tidak. Jadi ini yang menjadi lemahnya sisi pemerintah di BPBD karena yang membantu sistem karena memang kami dibatasi dengan anggaran. Jadi kita dengan ini anggaran atau mitigasi ini kita berharap bencana tidak seperti yang Bapak gambarkan. Artinya bahwa bencana merupakan instansi yang penting sekali dalam hal ini karena paling tidak pembangunan yang dikerjakan baik itu UTU dan lain-lain itu tuh fokusnya itu kajian risiko, bukan sekedar perencanaan. Jadi kajian risiko itu rata-rata dari bencana maksudnya. Bencana punya peta lokasi rawan bencana dan lain sebagainya. Sehingga memang ini nanti kita sampai tahu sampai ada seperti ini tidak harus semata-mata kita membangun proyek, tapi kajian risiko itu dasar kita menentukan kita lain sebagainya. Silakan Pak Lan. Ini Pak, saya lupa sebenarnya Pak bahwa mitigasi non struktural memang tahun 2020 kami sudah menyusun dan sementara dalam proses. Anggaran yang kami butuhkan sebenarnya 500 juta untuk sebuah dokumen kajian tingkat kabupaten, tetapi kami hanya diberikan anggaran 35 juta. Nah, kemampuan untuk membayar tim saja tidak cukup lagi membayar kali, maka kita melakukan kajian secara baik, tetapi dalam skala yang terbatas. Nah, untuk mitigasi Pak, mitigasi itu sesuatu yang kita bangun mengantisipasi sebelum terjadi bencana. Contoh ada potensi longsor, kami mitigasi dengan melakukan tembok penahan pantai, tembok penahan abrasi, tembok penahan tanah. Kalau setelah bencana, itu berarti kegiatan masuk ke dalam rehabilitasi dan nah,
mitigasi sebelum bencana dan perbaikan setelah bencana ini menjadi domainnya teman-teman PU. Kami tidak pernah kemudian dikasih anggaran untuk melakukan penemukan sepanjang jalan. Kecuali setelah terjadi bencana kami hadir di sana untuk melakukan tindakan evakuasi material dan sebagainya. Secara kelembagaan SDM saya sampaikan tadi bahwa kita sebenarnya dengan jumlah 29 orang fresh 43 kapal waktu yang nanti ada di PPD ini sebenarnya sudah cukup. Tetapi mereka punya skill ini yang tidak, maka pelatihan ke depan itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Banyak tetapi tidak punya skill, lebih baik sedikit yang ya, kalau postur Barat, kita masuk lagi bahwa kita kebutuhan ditangkap cukup tinggi, sehingga kemudian terbagi ke dalam bidang untuk menangani kejadian itu dalam bidang pencegahan tidak lebih dari 34 juta, bidang darurat apalagi bidang rehabilitasi juga seperti itu. Masih idealnya berapa? Kalau memang kalau idealnya sebenarnya untuk ketiga bidang ini 500 itu sudah bisa, di luar kegiatan bisa. Di luar kegiatan-kegiatan yang besar, seperti kalau jabatan pusat tidak bisa di 500. Tetapi itu hal-hal yang diperlukan. Artinya dari yang sisa 200 ini yang dialokasi untuk kesiapan dan bencana ini naik 500 gitu. Kalau naik 500 bisa ya. 500 untuk tiga bidang sebenarnya sudah cukup efektif. Tadi kan 200. Tidak, tadi kan 200 tadi penjelasan Bapak kita 200. Sudah. Ini. Tadi kan 400 kita belanja rutin, sisa 200 itu saja. Ini Bapak. 100 juta untuk tiga bidang. Artinya 100 itu bisa juga pencegahan. Berarti efektifnya 200 ya. Ya, jadi nanti dari kerusakan hutan ini Bapak. Di BPBD itu kita punya filosofi. Filosofi yang pertama itu menjauhkan masyarakat dari bencana. Jadi masyarakat yang tinggal di pinggir pantai, di jurang, di kali, itu kita maunya mereka jangan tinggal di situ. Jadi kita sosialisasi edukasi mereka untuk pindah. Tetapi kan tidak mungkin kemudian BPBD hadir memindahkan orang yang sudah tinggal bertahun-tahun di pinggir pantai. Setiap tahun mereka akan membuat rumah menambah ke pantai, menambah ke kali, menambah ke kondisi sekarang. Maka di pantai mulai dari timur sampai ke timur itu banyak rumah yang kemudian sudah ada di pinggir pantai. Nah, penjelasan kami kepada masyarakat bahwa kalau kita susah memindahkan maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan filosofi itu, menjauhkan bencana dan masyarakat. Jadi karena sudah terlanjur tinggal, pemerintah buat tembok penahan atas pantai, tembok penahan atas kali. Jadi boleh terjadi bencana, tetapi masyarakat tidak terancam. Tetapi apakah itu efektif? Itu juga tidak efektif. Tidak efektif. Sehingga kita memiliki filosofi yang ketiga yaitu membangun kebersamaan. Jadi saling tolong menolong. Seperti itu. Nah itu yang kami alami dengan hutan Pak. Kami tidak punya wewenang yang jauh sampai kepada fungsi hutan. Tapi dalam himbauan kami, edukasi kami itu sebenarnya tidak boleh di bibir pantai, rumah, tidak boleh juga tinggal di bibir kali, tidak boleh tinggal di jurang, di TDI itu merupakan gambaran bahwa sebenarnya masyarakat tidak boleh tinggal sembarangan. Karena ketika tinggal sembarangan terjadi bencana maka risikonya ada pada diri mereka. Ya, jadi itu mungkin beberapa hal yang saya jawab, mungkin tidak semua kerja dan baik. Kami berharap kami di bencana pengalaman saya 12 tahun bantuan kemanusiaan ini yang kemudian mengangkat wajah kami untuk selalu berada di depan. Kami malu ketika pohon tumbang di dalam kota kami tidak segera tangani. Meskipun tim yang bergerak ke sana itu saling mengharapkan ada yang bawa 50.000 untuk isi minyak petani. Apalagi kejadiannya pada hari Minggu. Biasa bencana sukanya di hari Minggu, hari Libur, hari itu. Sukanya di situ.
Seharusnya hari Minggu itu kita show. Mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian Minggu itulah pusat. Nah, gempa bumi juga begitu. Sukanya terjadi di malam hari. Pohon tumbang juga sukanya terjadi di hari sudah pulang kantor. Nah ini yang kemudian kami berharap Pak Ketua dan seluruh yang hadir, sebenarnya kalau kita mau bicara anggaran sebenarnya saya malu juga. Karena kemarin kami rapat untuk SPM standar pelayanan minimum itu kepala biro pemerintahan provinsi bilang sebenarnya kalau mau bicara anggaran pulang itu sejumlah regulasi sudah mengatur bahwa OPD yang melaksanakan urusan wajib, salah satunya BPBD, lainnya adalah PUPR, perumahan, kesehatan, pendidikan, sosial dan OPD. Dinas pendidikan kesehatan PUPR mungkin, tapi kami dinas yang melakukan fungsi wajib transit pun limas ini tidak dapat alokasi yang cukup untuk menjawab sejumlah indikator dalam SPM. Jadi sudah merasa tertinggal pembiayaan di daerah, bekerja setengah mati di lapangan untuk membangun kenyamanan. Kemudian di SPM kami tekan untuk segera melakukan pencapaian, segera melakukan pencapaian. Begini kita bicara kurang anggaran, tapi dengan sejumlah kebijakan terjadi. Sudah. Siap, gimana? Kata saat angkat usul wajib. Wajib itu kan pendidikan kesehatan. Bencana juga. Siap. Bencana sosial. Masuk dalam sosial, masuk dalam keamanan tertibat dong. Makanya kalau SDM sekarang kan kemarin kita SDM sekarang itu buka. Saya diskusi dengan beberapa orang pribadi. Kemudian karena intensi fiskal, BTP disebut tidak kurang. SPM ini jenis pembangunan manusia, stunting turun, akan turun dan lain. Sekarang kita bahas urusan wajib itu pendidikan kesehatan. Maka ini kalau sudah masuk urusan wajib, berarti bahas dari bawah. Karena tahu saya, OPB, sosial, pendidikan, kesehatan, dengan tetap di situ. Yang harusnya konsultasi. Kalau bencana masuk berarti Bencana dengan OPB itu urusan wajibnya transit limas. dengan daftar. Masuk ke daftar. Ya, makanya dulu saya bilang, daftar itu lebih baik harus bicara apa? Jangan taruh di OPB. Tapi sudah pasti kita masuk itu sudah wajib kan? Jadi daun kan datang terus berita susun wajib bukan wajib jauh. Operasi dengan lain kebijakan kan spesifik itu kan tujuannya karena spesifik untuk peningkatan standar pelayanan minimal. Sehingga kalau pelayanan minimal itu sudah meningkat pertama sudah distribusi spesifik grade SP itu berubah dari grade bahkan Jepang dalam terima kasih saya. Terima kasih. Terima kasih.